Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya mau membagikan bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, sebuah informasi akan menarik untuk terus-menerus dibicarakan tergantung dari tiga hal. Yang pertama, apakah berita itu faktual untuk dibicarakan? Yang kedua, apakah berita itu penting untuk dibicarakan? Dan yang ketiga, apakah informasi atau berita itu berdampak untuk banyak orang? Saya melihat peristiwa kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang diberitakan, dibicarakan, didengar dari masa ke masa sampai dengan saat ini, saudara. Mengapa? Karena peristiwa kebangkitan Yesus bukanlah sebuah peristiwa yang dibuat-buat atau sebuah peristiwa yang fiktif. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang real terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara. Di mana Yesus bangkit untuk mengalahkan kuasa maut, yaitu kuasa yang membuat manusia takut akan hidupnya, saudara. Siapa yang tidak takut mati, saudara? Terbukti sampai dengan saat ini ketika ada virus corona, semua orang berusaha untuk melindungi dirinya. Ujung-ujungnya karena takut akan kematian. Tapi kabar baiknya, saudara, peristiwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ketakutan terbesar manusia sudah dikalahkan di atas kayu salib. Hal yang kedua yang membuat peristiwa kebangkitan Yesus dibicarakan dari masa ke masa, karena peristiwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang penting, saudara. Bagi iman saya, bagi iman kita sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi jaminan atas hidup kita, saudara. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, saudara. Hal yang ketiga yang saya catat mengapa peristiwa kebangkitan Yesus adalah berita yang menarik dibicarakan dari masa ke masa, karena apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus disalibkan dan kemudian dia bangkit dari kubur, masih relevan untuk dibicarakan saat ini, saudara. Di sana ada sebuah pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa kegelapan akan berganti menjadi terang. Kita yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, nggak punya bagian untuk bisa ada bersama-sama Tuhan di surga. Telah ditebus dan kita punya pengharapan di dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau kita percaya bahwa kegelapan sudah berganti menjadi terang, maka kita percaya saat ini, saudara, masa-masa sulit kita karena virus corona, karena situasi pekerjaan yang nggak menentu, karena ekonomi yang serba sulit, pasti akan berganti menjadi situasi yang baik. Biarlah kebangkitan Yesus yang kita peringati saat ini menjadi pengharapan bagi kita bahwa situasi sulit yang kita hadapi saat ini akan segera berlalu, berganti dengan situasi yang membawa perubahan yang lebih baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati.